Prambors Radio. Saya ada di antara eranya Aceh sama mungkin eranya Geni dan Ari. Jadi saya itu mulainya bukan melamar, karena waktu itu kayaknya nggak zaman lamaran-lamarannya. Saya itu penggemar, dan saya penggemarnya Poppy, Mbak Poppy almarhumah. Oh, iya. Istrinya. Iya, dia kan awalnya Take and Give, kalau nggak salah ya. Dia kan dulu awalnya Take and Give. Jadi aku mungkin karena aku tuh anak paling tua, dan di rumahku tuh hampir nggak ada orang. Ayah ibuku kerja, adikku masih kecil. Dan aku tuh suka ngomong gitu. Jadi aku kayaknya sama suaranya Poppy itu suaranya kan bagus banget ya. Itu kalau dengar suaranya Poppy itu selalu rasanya tenang gitu. Jadi aku tuh memang menghubungi Poppy. Aku panggil dia kakak gitu. Terus dia bilang satu saat, main sini deh gitu. Jadi aku datang. Kebetulan aku tuh suka main sepatu roda dekat rumah Aceh. Ingat nggak tuh ada Mira, pokoknya geng sepatu roda. Masih kecil, aku masih SD bahkan kelas 6. Terus aku datang, aku senang banget betul-betul sama Poppy gitu. Dengar dia ngomong, suaranya tuh enak banget gitu. Dan aku sering cerita. Terus tiba-tiba salah satu bilang, ini anak ini bawel banget ya. Udah aja jadi penyiar supaya dia bisa keluarin isi hatinya gitu ya. Aku ikut aja. Kalau aku masih SD mau SMP gitu. Terus mulai deh Take and Give. Waktu itu mungkin nggak banyak orang, yang Aceh juga bilang, ya siapa aja yang gaul silahkan gitu. Tapi aku betul-betul sangat bersyukur sama Prambors ini. Karena acara off air-nya kan banyak ya. Jadi bukan cuma on air kan cuma satu kali seminggu. Off air-nya itu loh, kita kemana-mana ya Cek ya. Terutama main sandiwara di rumahnya aja. Latihan main sandiwara terus disediain. Sandiwara radio zaman dulu kita juga bikin sandiwara radio. Tapi waktu itu Cek, kita mulai ada bikin sandiwara beneran. Jadi kita latihan drama di rumahnya Bu Asis ya. Disuapin makan sama mama itu. Terus kita latihan beneran ya. Terus kan nggak lama kita masuk itu terminal musikal anak masuk TV. Iya. Wah itu rame-rame banget itu ada Sis. Itu tuh kan bener-bener nggak ada keinginan lain untuk boro-boro ngetop ya. Buat lucu-lucuan aja warkop. Terus ada Visip. Terus aku lihat kerjasama juga sama teman-teman di Marwan di itu ya Cek ya. Kita suka ke mana, ke Taman Ismail Marzuki. Itu sampai ingat nggak belajar jadi itu apa Ragawati sama Oi. Kita kalau lagi latihan kan si Oi pakai tight kan, maaf ya kan kemaluan. Roy Julius Tobing. Iya. Terus itu kita dihabisin sama Sis sama Papan segala. Kalian tuh hanya latihan padahal pengen lihat gitu ya, pengen ngeliat pokoknya abis deh. Itu bener tuh Geni sama Tari kita mah abis terus gitu. Tapi peristiwa aku besar di situ. Jadi off air-nya tuh ya ada acara basket, ada acara sama Rase, ingat skateboard gitu di skateboard. Ya, kemudian lama-lama meningkat jadi itu lomba cipta lagu remaja. Itu dari mulai di tim yang acak-adul gitu ya, sampai masuk ke convention. Kita ada nari loh, gila juga ya kita ya kalau dipikir ada nari gitu ya. Tapi kita bukan artis, cuman ya ikut-ikut aja gitu. Ada orang nari kita ikut-ikut, ada orang sandiwara kita ikut-ikut. Yang ngetop sih Sis, warkop dan lain-lain. Figuran. Penari latar. Iya. Tapi kan ya, dia sama Ikop jadi majalah gadis, jadi model. Oh, ya itu sekali-sekali aja. Oh iya juga sih. Tapi gini, aku tuh ya menikmati banget tuh. Melihat Mas Temi dan Marwan dan lain-lain itu membuat skrip skenario dari mulai nggak ada tuh sampai kita di belakang di convention hall tuh kita lihat Mas Temi baru itu pertama kali aku lihat dia pakai mikrofon teriak-teriak, buka pintu yang sana, lu masuk dari sana. Keren banget loh. Ya sekarang sih orang udah semua pakai IO ya. Kita kan dulu enggak ya. Kita semua kerjain sendiri. Iya, kita semua kerjain sendiri. Terus gue inget banget ya si Imran sama Malik tuh berdua tuh emang tuh visioner. Mereka selalu gini, lu jangan ada yang pasang satu lagu 2 kali 1 hari.
Yes. Pokoknya Prambors itu lagunya harus baru, Grace. Jangan yang itu juga. Gua kagak mau. Dia nyebut sebuah nama apa radio lainnya yang orangnya minta diputar lagi, orang minta diputar lagi. Gua nggak mau. Kita tuh Prambors, ya maksudnya gini loh. Kita kecil ya, tapi pemimpin kita yang kecil-kecil ini juga kayak visioner gitu. Karena gini, ya kamu terbata-bata ngomongnya, tulis. Jadi harus pakai tulisan gitu. Jadi gue dari Stupa Borobudur 4, inilah radio Prambors itu. Jadi gue lama-lama bisa gitu. Tapi kan dari Stupa Borobudur 4. Ngomong. 1 kali 60 menit. Anda bersama dengan Nia Iromi. Siapa Nia Iromi gitu ya. Dan yang ditunggu-tunggu oleh remaja putih. Biar amat lu gitu. Tulis aja, nggak masalah. Terus gini, topik hari ini apa? Gitu ya kan? Topik hari ini. Apa yang tidak disukai oleh cowok dari cewek? Anda mesti tahu remaja putri. Gitu. Gila loh. Terus bahannya dari mana coba Bang? Kita nggak punya kan Google kayak sekarang. Nggak Google. Buka majalah tua, majalah mutiara, majalah gadis gitu ya. Terus ada gitu, cowok nggak suka sama cewek yang ketiaknya nggak dicukur. Pokoknya gitu. Jadi dari take and give naik pangkat jadi dona. Itu biasanya kalau penyiar ada yang kagak ada yang mundur. Gantiin. Oh gantiin. Begitu gantiin bisa juga loh ya. Rumahnya deket sih ya Nia. Ya rumahnya deket soalnya sama Ida ya. Ya dan berdua Ida dan masih kecil-kecil. Jadi disuruh apa aja mau gitu. Antara lain aku sebagai anak kecil yang harus lihat ceweknya cakep nggak nih yang datang. Itu Oni, Marwan, Mata-mata. nih. Enggak terlalu sih. Bilang gua nggak ada. Ya, tapi kalau cakep, ini Epri. Yang Epri yang mana? Yang mana? Jadi aku bagian nyeleksi. Gitu. Ya gitulah. Tapi aku sangat beruntung ada di Prambors. Terima kasih. Luar biasa. Kembali Carla deh, Carla. Jangan menikmati kami bicara. Kami mau menikmati Carla bercerita juga. Kalau aku sih di Prambors berkesan banget ya. Cuma yang kayak Aceh bilang, aku sih nggak melalui interview, tes. Jadi ya di mana kita gaul ya di situ gaul gitu kita ada. Saya tuh awalnya dulu sebetulnya mungkin nggak banyak yang tahu dulu saya tuh sahabatan sama yang namanya Iris. Sekarang dia jadi dokter. Suka kasih seminar COVID. Sekarang udah jadi prof dia, anaknya Dokter Karnen. Nah, saya tuh sahabatan sama dia gara-gara dulu kita satu gereja, jadi satu sekolah minggu gitu. Jadi pas dia siaran, dia ajak saya, ayolah lo ikut. Aduh, gue nggak bisa nyiar nih, gimana ya? Gak apa-apa, gue juga nggak bisa. Soalnya gue nih mau kedokteran, gue harus ikut Siki Mulyono, jadi nggak ada yang gantiin. Ya udah deh, lo ajarin gue ya, iya gitu kan. Udah lama-lama gue ikut Iris, gitu kan. Iris kok gitu, pertama take and give gitu kan. Udah lama-lama dia nggak bisa ngikut lagi siaran, akhirnya udah lu aja deh. Entah bagaimana, karena sama-sama SMA 11, ketemulah Mirna, ya kan. Mirna itu dari UC ya, dulu teman siarannya Iris namanya UC. Nah terus si UC, Mir lu aja deh sama Carla deh, gantiin kita berdua gitu. Jadi automatically ya udah akhirnya kita siaran take and give sama Mirna, tapi sebetulnya yang rame tuh Mirna, gue nimbrung aja. Karena Mirna pernah punya background, dia siaran di El Sinta waktu dia umur 4 tahun. Sama El Sinta, dia udah siaran. Udah rame gitu kan. Terus kita isi take and give, lumayan lama sih. Kita kan masuk tahun 76 ya. Sampai 81 di Prambors, jadi berkesan banget gitu kan. Terus akhirnya lama-lama take and give, akhirnya lama-lama udah akhirnya isi dona deh kita pasangan sama Mirna gitu kan. Ya udah gitu aja dengan berjalannya waktu gitu aja ngeflow aja gitu. Jadi nggak ada niat mau ngapain, pokoknya nyiar aja gitu ngisi-ngisi waktu. Terus ntar abis dona kan dulu masih di Borobudur 4 tuh tempatnya masih sangat sederhana ya. Terus ada siaran sandiwara radio. Ya abis dona rekaman, sempet juga sih ngisi siaran radio, ngisi suara, tapi saya lupa waktu itu apa gitu ya. Ya udah gitu aja sih, tapi berkesan banget deh saya di Prambors. Oke, next will be Tiwin. Win.
Ya. How are you? Win udah Oh, tidur. Oke, Nyimak cepat. kok, dengerin kok. Ayo Win. Ya, apa ya? Saya pengen cerita yang lebih personal ya dari Prambors, karena dari Prambors tuh belajar banyak. Tapi pertama masuk ke sana ya awalnya saya udah siaran dulu di radio lain, cukup besar juga pada saat itu. Terus ketemu Mbak Sisi, kita siaran di tempat lain ya, tempat sini aja gitu. Oh ya, nah coba nanti aku bilang, disampaikan gitu kan. Akhirnya Siapa sih? ya, Siapa Win? Sisinya Nur, Nur, Muhammad Nur, istrinya ya? ya. Oh. Oke, terus udah di Prambors aja. Oh, aku sempat cerita dulu. Ya Mbak, kalau di sana aku tiap hari jauh, aku bilang gitu karena di Kebayoran kan radionya. Tiap hari jauh, pengen sih yang deket rumah gitu. Oh ya udah kalau gitu yang agak deketan rumah. Oh ya, udah sini aja aku sampein ya. Aku bilang. Akhirnya dipanggil. Kok pas ada tempat gitu karena Arti kosong. Ya udah jadi akhirnya jadi pasangannya sama Arti tiap Kamis gitu kan. Awalnya dari Dona-dona ya? situ. Dona-dona ya? Dona-dona, langsung masuk ke dona-dona. Nah, satu pengalaman yang paling berkesan adalah ngadepin orang kirim surat gitu. Terus hari itu karena kita kan di sana nggak ada telepon, nggak ada apa, dona-dona bahas surat aja. Yeah. Tiap datang, ya aku pada hari itu datangnya cepat ya, aku sempat buka gitu kan, sempat buka-buka gitu, wah kok ini kayaknya yang dia tulis sebelumnya sudah muati gadis nih. Nah, supaya nggak terlalu dekat, aku pikir ini minggu depan aja. Jadi nggak aku siarin hari itu. Surat lain yang aku baca. Karena pada saat itu pas hati nggak bisa jadi aku sendirian. Udah selesai, telepon bunyi. Terus rupanya dari dia ini, orang ini. Kok surat saya nggak dibacain? Nggak pernah bohong, jadi pada saat ditelepon gitu aku gemeter. Terus aku bilang gini, oh belum nyampe suratnya, aku bilang gitu. Suratnya belum nyampe, aku bilang gitu. Terus dia bilang, wah saya kirimnya udah minggu lalu loh, gitu. Dia melakukan, oh gitu udah minggu lalu. Tapi nggak mau, udah terlanjur ngomong suratnya belum nyampe kan, gitu. Terus dia bilang gini, aduh mungkin ini ya kali ya, apa namanya, basah jadi nggak kebawa. Sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau berpijak? Prambors Radio.